Halo, Sar. Halo, halo Kak. Sip. Sekarang Sip, sudah masuk. udah masuk suaranya. Oke, kita langsung lanjut aja atau gimana, Jo? Boleh Kak, langsung dilanjut mungkin dari tag industrinya. Oke, sip. Kita bakal lanjut lagi teman-teman ya. Tadi gue ada sempat cerita dikit tentang Nutrifood itu perusahaan apa, pilar perusahaan kita itu ada education juga. That's why kita as a company kerjasama dengan Sisa Prasmo buat bikin kegiatan webinar di siang hari ini. Bukan webinar sih ya, live IG lah gitu. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat nih di posternya, hari ini kita bakal banyak bahas soal tech industry dan gimana sih cara yang praktikal buat kita bisa inovasi baik di kehidupan sehari-hari maupun di karir nanti. Gitu. Nah, sebelum kita berangkat ke sana, kita bakal bahas dulu nih tentang apa sih tech industry itu. Gitu. Jadi ada dua jawaban yang long dan short. Gitu. Jadi in long, tech industry itu adalah bisnis yang dia berputar di gimana sih kita manufacturing elektronik, software, komputer, atau produk, pokoknya semua hal yang terkait dengan information technology. Gitu. Itu jawaban panjangnya. Cuma jawaban singkatnya adalah intinya, tech industry adalah segala jenis bisnis yang core bisnis modelnya adalah teknologi. Gitu. Jadi istilahnya itu yang dia jual ke pembelinya atau ke konsumennya adalah teknologi. Contoh kayak misalkan Tokopedia, Gojek, atau kayak OVO, itu kan sebenarnya mereka nggak punya real produk gitu kan. Nggak kayak misalkan Nutrifood, kita jual Nutrisari, jual Hilo, jual Helmen, kita jual makanannya. Teknologi itu supporting aja, embedded buat mensupport kegiatan jualan makanan minuman kita. Dan lain halnya soal tech industry, yang mereka jual memang as a service, layanan yang berbasis teknologi. Dan di dalam tech industry, keywordnya adalah tech industry itu berfokus di seputar inovasi, kreasi, dan growth. Gitu. Nah, membahas lebih lanjut nih soal innovation next. Jadi, yang namanya innovation itu atau creativity juga sebenarnya termasuk dalam top 10 soft skill yang berpengaruh banget di dalam dunia kerja di tahun 2020 ini. Gitu. Kayak yang teman-teman bisa lihat di slide-nya, ada 10 skill yang berpengaruh dari mulai complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, dan lain-lain. Dan teman-teman lihat tuh yang gue kotakin warna merah, top 3 skill yang berpengaruh banget tahun 2020 adalah creativity. So, buat teman-teman yang lagi kuliah, penting banget nih buat mengasah creativity teman-teman. Supaya nantinya ketika teman-teman benar-benar masuk di dunia kerja, teman-teman udah siap dengan soft skill yang diperlukan. Apalagi, next. Apalagi teman-teman ya, menurut riset dari Harvard University, kerja sama Carnegie Foundation, serta sama Stanford Research Center, ternyata nih ya, kesuksesan kita di dunia kerja berasal 85% dari soft skill dan people skill, bukan dari hard skill. Ya dari kata lain ya, kita selama ini di bangku kuliah gitu merhatiin dosen ngomong, ya bagus sih, dan memang kita harus seperti itu. Tapi itu tuh cuma berpengaruh atau berkontribusi ke 15% doang dari sukses kita di dunia kerja. So, mumpung teman-teman lagi kuliah, pas banget nih kalau teman-teman mengasah kemampuan soft skill kalian. Dalam hal ini yang kita bahas hari ini adalah kreativitas dan inovasi. Gitu. Maka dari itu, hari ini gue bakal bahas 3 kunci utama, next, 3 kunci utama yang bisa bikin teman-teman menjadi orang yang lebih kreatif serta inovatif. Gitu. Gue bakal mulai dari kunci nomor 3 dulu. Next. Kunci nomor 3 adalah fujade. Gitu. Mungkin teman-teman seringnya dengar deja vu gitu kan, tapi sebenarnya ada lagi loh kebalikannya dari deja vu itu fujade. Apa sih fujade itu? Langsung aja kita lihat. Nah, sebelum gue ceritain apa itu fujade, gue mau cerita dulu nih. Gimana sih sejarahnya Mas Menteri gitu ya, Mas Menteri Mendikbud ketika dia bikin Gojek. Jadi ceritanya, pada tahun 2000-an, Mas Nadiem atau Pak Nadiem, itu adalah seorang pelanggan setia Gojek nih. Setiap dia berangkat ke kantor, pada hari itu kantornya itu McKinsey sama Zalora. Gitu. Nah, saking seringnya dia naik ojek, dia kan sering ngobrol gitu ya sama si tukang ojeknya.
Nah, dia jadi makin tahu sebenarnya apa sih seluk-beluknya perjuangan mereka sebagai tukang ojek. Apa sih istilahnya tuh kalau dalam bahasa startupnya tuh pain points mereka gitu ya, atau kesulitan mereka yang sebenarnya bisa dia bantu melalui ide dia nanti di masa depan. Gitu kan. Nah, di situ dia melihat suatu kesalahan atau suatu fault pada tukang ojek. Apa fault itu? Fault itu adalah seringkali nih ya, ketika kita tuh nggak lagi butuh ojek, banyak banget yang nongkrong di pangkalan. Tapi giliran kita butuh, malah dia kagak ada. Gitu. Nah, itu adalah fault yang dia lihat, yang Nadiem lihat ketika di tahun 2000-an dia masih sering pakai ojek. So, next. Nah, kita lanjut lagi ke kisah lain. Gitu. Teman-teman pasti sering banget dong pakai yang namanya post-it, gitu kan. Entah itu teman-teman nyatet di kuliah, atau mungkin dijadiin pembatas buku, atau mungkin dijadiin apapun lah, mungkin juga pernah kirim surat cinta barangkali pakai post-it atau apa gitu kan, gue nggak tahu. Nah, uniknya sebenarnya post-it itu diciptakan dari ketidaksengajaan, malah dari kesalahan teman-teman. Nih, di tahun 68 dulu, seorang peneliti di perusahaan 3M gitu ya, perusahaan yang bikin macam-macam peralatan, si Spencer ini lagi meriset nih perekat super kuat buat pesawat terbang gitu kan. Nah, ironisnya yang dia temuin malah perekat super lemah, yang mana ya dia bisa nempel tapi gampang banget dicabut dan kayak nggak ada gunanya sekilas gitu. Sekilas perekat itu emang useless banget gitu, cuma apaan sih, cuma buang-buang budget riset doang gitu. Dan itu juga yang dipikirin sama kebanyakan orang di tahun-tahun awal penemuannya. Penemuan ini nggak berguna, nggak bakal bisa dipasarin, sia-sialah gitu. Sampai akhirnya, next, ceritanya ada temannya Dr. Spencer Silver gitu ya, namanya Art Fry, sama-sama peneliti juga. Dan dia lagi ngerasa frustrasi gitu, si temennya ini. Jadi si Art Fry ini, dia punya kebiasaan latihan paduan suara di gereja setiap hari Rabu malam. Ini di tahun 77 gitu. Nah, si Art Fry ini punya masalah. Kertas-kertas yang biasa diselip ini di paduan suara gitu ya, yang buat acuan dia nanti nyanyi hari Minggu, itu selalu jatuh pas lagi tampil di hari Minggu. Nah, alhasil ketika si Fry cerita fenomena ini ke si Silver nemuin suatu kesalahan di dalam proses Fry menyelipkan kertas di buku paduan suara. Nah, akhirnya dia nemuin eureka moment gitu. Wah, kelihatannya ini bisa deh buat nyelesain masalahnya si Fry. Dan akhirnya ketika dia propose si perekat lemah ini buat fungsi kayak tadi, fungsi buat nandain buku di halaman tertentu, akhirnya dalam waktu 3 tahun, post-it sudah terjual hingga senilai $2 juta. Dan ternyata teman-teman, kesalahan ini itu tuh ada rumusnya. Namanya Fujade. Next. Dari dua cerita tadi, kita tuh bisa melihat bahwa si Nadiem Makarim serta Silver Spencer itu tuh sama-sama ngelihat kesalahan dalam suatu hal yang udah dianggap wajar. Atau fault in the default. Hal-hal yang udah default, dia lihat fault-nya. Nah, inilah kebalikan dari deja vu, namanya Fujade. Deja vu seperti kita tahu, itu adalah dalam bahasa Perancis ya, secara harfiah, artinya itu pernah dilihat. Jadi kayak itu tuh perasaan yang kita itu menghadapi sesuatu hal yang baru, tapi seakan-akan kita udah ngalamin sebelumnya. Nah, Fujade itu persis kebalikannya. Next. Fujade itu adalah kita menghadapi sesuatu yang sudah familiar, yang udah sering kita lihat, tapi justru dengan perspektif yang baru. Sehingga bikin kita bisa lihat solusi dari masalah yang udah sehari-hari kita alamin. Contoh Nadiem, dia udah sehari-hari ngelihat tukang ojek ngeluh, nggak dapat orderan, nggak dapat penumpang. Terus dia bisa ngelihat, oh dari masalah yang udah sehari-hari gue lihat ini, udah familiar ini, gue lihat dari perspektif yang baru, disertai dengan pengalaman dia kerja di McKinsey, di Zalora, dan dia kuliah di MBA, dan akhirnya dia bisa bikin inovasi, gitu. Sama kayak Silver Spencer, dia udah biasa ngelihat perekat lemahnya yang useless, yang diejekin sama rekan seperusahaannya, lu ngapain sih buang-buang budget perusahaan gitu kan, useless gitu. Tapi dia bisa ngelihat si barang lama tadi dengan perspektif yang baru, oh ya ini bisa bantu nih si Art Fry tadi, dan akhirnya jadilah inovasi. So, itu kunci pertama dari kreativitas dan inovasi, yaitu Fujade. Dan ini adalah real case yang gue ambil dari
buku Originals. Ini bukunya bagus banget kalau teman-teman pengen jadi profesional atau pengen jadi entrepreneur. Gue nyaranin banget buku ini karena ini ngasih tahu apa sih karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang original, oleh seseorang yang bikin ide-ide baru. Next. Nah, kita masuk ke kunci kedua, yaitu analogi. Nah, sekarang soal analogi ya. Gue yakin banget, pasti teman-teman udah gak asing banget dengan benda yang ada di slide berikut ini. Namanya Velcro. Kalau teman-teman punya tas, atau punya sepatu, atau apapun lah, itu kan pasti ada kan perekat Velcro yang teman-teman tahu kan, yang satu tuh kasar, satu lagi tuh halus, nanti direkatin, mereka bakalan nyambung. Terus ntar ditarik, lepas, kan bisa dilekatin lagi gitu kan. Nah, Velcro ini sebenarnya siapa sangka dia itu ditemukan melalui metode analogi dari ketidaksengajaan oleh penemunya. Next. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang engineer yang dia tuh lagi jalan-jalan nih sama anjingnya ke alam gitu kan. Nah, pas dia jalan-jalan, dia notice, kok ini ada tanaman namanya bur gitu ya, yang bisa nempel ke jaket gua ya. Padahal itu nggak ada lemnya, bukan getah gitu loh, bukan juga ya getah, bukan juga cara dari pohon, tapi just nempel aja melalui duri-durinya gitu. Nah, akhirnya dia penasaran, dia examine tuh di bawah mikroskop, dan dia lihat apa sih mekanisme yang terjadi antara jaket gue dan setumbuhan bur itu. Dan dia akhirnya melihat, oh ternyata ada semacam ikatan tertentu nih secara fisis di antara jaket dan tumbuhan bur itu gitu. Dan akhirnya dia ngambil mekanisme itu ke dalam kain dan jadilah Velcro, alias kombinasi dari kata velo and croquet. Jadi dia nemuin Velcro dari analogi tumbuhan dengan jaket. Dan siapa sangka kan, maksudnya mungkin udah banyak banget orang-orang yang ketempelan sama tumbuhan bur ini sebelumnya gitu. Tapi yang bisa ngambil analogi dari alam ke dalam industri, itu nggak semua orang. Dan ketika lo bisa ambil analogi itu, lo bakalan bisa banget buat inovatif. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam sejarah, begitu juga nih pola-pola para penemu lainnya. Contoh, kita tahu kan, zaman-zaman SD yang ada model atomnya Niels Bohr, Rutherford, Dalton, dan seterusnya gitu kan. Rutherford itu dia ngambil analogi dari planet-planet dan dia terapkan di model atom gitu. Dan ternyata terbukti setelah penelitian lebih lanjut, Rutherford lah yang paling mendekati kebenaran gitu. Graham Bell juga, Graham Bell dia dapat analogi dari cara kerja telinga manusia yang dia adaptasi ke akhirnya telepon pertama gitu. Dan ini ada yang tutupan sama muka gua, tapi ada lagi namanya Sediatmo. Itu tuh kalau teman-teman tahu tuh tiap kali bangun rumah atau bangunan, nah ini dia ada ya, kan pasti ada tuh kayak fondasi-fondasi yang bentuknya itu kayak kerangka besi kayak cakar ayam. Nah itu dia itu bener-bener ngambil analogi dari mana? Ya dari ayam gitu. Jadi itulah kunci kedua dari analogi, yaitu kunci kedua dari inovasi itu analogi gitu. Dan menurut gua kisah analogi yang paling impactful adalah ini, ketika setelah resesi Pak Habibie ngambil kendali atas ekonomi Indonesia. Ini real story teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa nemuin di internet karena ini infonya dari asisten pribadinya Pak Habibie langsung semasa beliau masih hidup gitu kan. Jadi ceritanya itu pada saat kepemimpinan Pak Soeharto dan Pak Habibie, mereka tuh bagi tugas gitu. Pak Soeharto ngurusin ekonomi dan Pak Habibie itu ngurusin teknologi. Ketika akhirnya Pak Soeharto turun diganti sama Habibie, otomatis Pak Habibie yang nggak ngurusin ekonomi perlu belajar dulu dong, gitu kan? Perlu belajar dulu ekonomi makro karena selama ini fokusnya bukan ke sana. Dan akhirnya selama 3 hari 3 malam, Pak Habibie dia mengurung diri dengan buku-buku makroekonomi. Dia benar-benar mempelajari gimana sih makroekonomi itu berjalan, gimana sih konsepnya, gimana keterkaitan antar faktor gitu. Dan 3 hari kemudian dia keluar dari ruang sambil berkata gitu ya, gaya-gaya Pak Habibie gitu. Ternyata saya sadar ilmu makroekonomi ini ternyata mirip banget dengan ilmu kedirgantaraan gitu. Khas Pak Habibie gitu. Jadi
Dengan ilmu kedirgantaraan, dengan ilmu pesawat terbang yang udah dia pelajari selama berpuluh-puluh tahun hidupnya, dia bisa ngambil konsep-konsep utamanya yang benar-benar align dengan konsep-konsep utama makroekonomi. Dan dengan kesamaan prinsip itu, dengan analogi yang diambil itu, dia menyelesaikan masalah inflasi di Indonesia yang tadinya 77,63%, dalam waktu 2 tahun diturunin jadi tinggal 2%. Dengan prinsip-prinsip di ilmu kedirgantaraan, dengan analogi. Gitu. Maka dari itu, ada seorang ahli yang bilang gini, next, bahwa kunci dari problem solving, kunci dari berpikir secara ilmiah adalah analogi. Semakin jauh bidang yang diambil analoginya, akan semakin abstrak kesamaannya. Tapi akan semakin ampuh juga solusi yang diberikan pada masalah yang sedang diselesaikan. Gitu. Kayak kita lihat tadi kan, dari tumbuhan dianalogiin ke industri, buat ke pakaian, buat ke sepatu dan lain-lain. Dari telinga manusia dianalogiin ke telepon. Dan yang paling impactful Pak Habibie, dari ilmu kedirgantaraan dianalogiin ke makroekonomi. Dan terbukti, when you can find the same thing between them, you can solve the problem. Dan ini ceritanya gue ambil dari next buku Decisive. Ini buku yang keren banget juga. Buku ini ngejelasin gimana sih cara yang efektif buat kita problem solving hampir semua hal di hidup ini. Gitu. Ini ditulis oleh Chip Heath and Dan Heath, salah seorang peneliti terkenal juga tentang organizational development dari Amerika Serikat. Dan kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu kunci pertama inovasi, yakni trial and error. Next. Nah, kalau kita lihat dari pola-pola yang dilakukan oleh para penemu, kebanyakan para jenius pun itu harus ribuan kali trial and error untuk bisa menghasilkan 5 aja penemuan yang diingat oleh dunia. Contoh nih, Thomas Alva Edison. Kita tahu kan dia itu terkenal dengan bola lampu, terus dengan listrik DC dan lain-lain gitu. Tapi kalaupun disebutin yang bener-bener impactful itu cuma 5, yang bener-bener signifikan banget penemuan itu cuma 5. Sementara jumlah patennya si Thomas Alva Edison itu ada 1093 paten. Di antara 1000 itu cuma 5%, malah 0,5% doang yang akhirnya bener-bener menjadi penemuan historical. Mozart, dari 600 komposisi lagu yang diciptain, cuma 6 lagu doang yang terus dimainin sampai hari ini. Gitu. Gua gak tau lagunya apa ya, gua gak terlalu into classical sih, mungkin For Alice atau gua gak tahu sih. Ya teman-teman tau lah, mungkin ya sering mendalami dunia musik klasik gitu. Dan Einstein, yang kita tahu terkenal banget ya, I sama dengan MC kuadrat gitu ya, itu cuma ada 2 loh teori yang mengubah dunia dari 248 publikasi yang dibikin, atau hanya sekitar 1% dari total penemuan dia. Nah itu artinya, next, untuk teman-teman bisa bikin inovasi, yang memang gak bisa dipungkiri, harus banyak bikin ide dan harus banyak gagal, sampai akhirnya bener-bener dapat good idea. Makanya itu dibilang sama si Linus Pauling, pemenang hadiah Nobel, the best way to have a good idea is to have a lot of ideas. Gitu. Dengan kata lain, dalam inovasi, kualitas itu berbanding lurus dengan kuantitas. Semakin banyak kuantitas ide kita, semakin mungkin kita nemuin ide yang berkualitas. Semakin dikit kuantitas ide kita, semakin mungkin juga kita nemuin ide yang berkualitas. Meskipun ide itu cuma sekitar 1-5% dari total ide kita semuanya. Next. Dan ini juga sama, gue dapat info ini dari bukunya Adam Grant, Originals, How Non-Conformists Move the World. Gitu. Lagi-lagi gue menyarankan buat teman-teman yang profesional atau pengen bikin bisnis buat baca buku ini, karena buku ini ditulis oleh profesor bisnis terbaik di kampus bisnis terbaik di seluruh dunia, di Wharton Business School, di Pennsylvania University. Gitu. Dan kesimpulannya adalah, next, dari 3 kunci tadi, kita tahu nih, ada 3 hal yang bisa teman-teman terapin di kehidupan sehari teman-teman buat bisa jadi seorang yang lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Yang pertama adalah Fujade. Cobalah buat melihat hal-hal lama, hal-hal familiar dengan kacamata baru. Gitu. Coba untuk temukan kegunaan baru dari hal-hal lama. Persis kebalikan dari deja vu. Gitu.
Kemudian analogi. Ketika kamu nemuin masalah, coba cari analogi dari bidang lainnya sudah ada jawabannya. Entah itu bidangnya di company lain kah, atau di industri lain, atau bahkan dari alam dan lain-lain gitu. Ingat, semakin jauh bidang yang kamu ambil analoginya, semakin abstrak, namun akan semakin ampuh juga solusinya. Dan terakhir, trial and error. Gitu. Kalau perlu besar aja perlu ribuan kali gagal dalam bikin inovasi, dan itu pun cuma sedikit banget yang penemuan yang mengubah dunia. Nah, maka dari itu, jangan pernah takut buat kita nelurin banyak ide, dan along the way, semakin banyak ide yang kita telurkan, akan ada ide yang benar-benar berkualitas, yang impactful buat hidup banyak orang. Gitu. Dan next, gue pengen cerita nih, gimana sih real case-nya di Nutrifood, perusahaan yang gue sekarang, dalam nerapin prinsip-prinsip tadi. Gitu. Contoh nih ya, dalam brand Tropicana Slim. Pasti dong teman-teman tahu gitu kan, brand Tropicana Slim, brand yang udah teman-teman pasti sering lihat lah tiap kali di Indomaret atau ke toko-toko manapun gitu kan. Yang khas banget dengan gulanya. Gitu. Namun justru dikit ya. Udah masuk belum ya? Enggak Kak, udah masuk sekarang. Aman ya? Tadi agak betul. Oke. Ya aman. Nah, justru produk pertama Tropicana Slim itu bukan gula, melainkan sirup. Jadi ceritanya itu, foundernya Nutrifood, dia ngeliat omnya yang mana punya diabetes dan nggak pernah ngerasain makanan manis. Dan dia pengen bantu si omnya itu buat tetap ngerasain makanan manis, tapi nggak naikin gula darah, nggak bikin dia makin parah diabetesnya. Dengan kata lain, Fujade, hal yang udah selama ini familiar, yaitu sirup dan orang diabetes, dia coba lihat dari perspektif baru. Mungkin nggak ya orang diabetes ini, kita kasih sirup, namun yang nggak bikin dia sakit, yang nggak bikin dia naik kalorinya. Akhirnya muncullah sirup Tropicana Slim. Gitu. Dan ketika itu mulai diterima, ketika itu mulai berhasil, akhirnya bermunculan tuh macam-macam produk. Gula Tropicana Slim, minyak Tropicana Slim, santan, selai, dan lain-lain. Namun itu berangkat dari sirup Tropicana Slim. Dan yang kedua, Elmen. Siapa sih yang nggak tahu Elmen gitu kan ya di dalam dunia sekarang gitu. Tahu banget lah ya pasti Elmen, asosiasinya dengan mas-mas berotot. Kalau kamu pengen gemukin badan, pengen bentuk badan, pasti minumnya Elmen. Gitu. Nah, Elmen pun sebenarnya itu dirintis oleh CEO Nutrifood sekarang, namanya Pak Mardi, dari analogi. Gitu. Ceritanya dia ngeliat banyak gym di Amerika Serikat pas dia kuliah di sono. Gitu. Dia ngeliat, wah ternyata di Amerika Serikat ini gym lagi bertumbuh banget ya, gitu. Orang-orang pada semangat buat nge-gym, orang-orang pada semangat buat gaya hidup sehat, gitu. Dan di gym-gym itu banyak susu protein juga yang dijual di gym yang tersebar di banyak daerah itu, gitu. Terus dia lihat, kalau dia analogiin di Indonesia, kayaknya gym juga udah mulai tumbuh deh dalam 10 tahun ke depan. Dan kayaknya belum ada nih pemain yang ngeluarin susu protein buat laki-laki dalam bentuk otot. Nah, dari analogi gym di Amerika Serikat itu, dia terapin di Indonesia, lahirlah Elmen, produk susu protein untuk laki-laki, yang mana dia selain rasanya enak juga halal dan gampang ditemui di mana-mana. Berangkatnya dari analogi di gym-gym Amerika Serikat. Oke, sekian dari gue buat siang ini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau nanya, yuk kita diskusi. Oke. Wah, gimana teman-teman? Menarik banget kan ya ini penjelasan dari Kak Arga tadi. Nah, jadi secara singkat, kalau boleh aku simpulkan, ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari dari materi Kak Arga tadi. Yang pertama itu, tech industry. Tech industry itu adalah segala jenis bisnis yang didasarkan pada teknologi. Sebagai contoh, ada tadi Gojek, OVO, Tokopedia, dan biasanya mereka menyediakan jasanya, layanannya itu berupa jasa. Betul ya Kak ya? Nah, yang kedua itu adalah skill paling utama yang dicari di 2020 ini adalah kreativitas. Yes. Dan di mana soft skill itu adalah yang lebih dominan gitu daripada hard skill-nya. Betul ya Kak ya? Itu riset dari Harvard University and Stanford. Oke. Nah, terus ada 3 kunci utama kreativitas, yaitu Fujade,
yang merupakan kebalikan dari deja vu, di mana kita harus menghadapi sesuatu yang familiar atau yang udah biasa-biasa aja, tapi dengan perspektif baru, seperti menggunakan barang lama tapi kegunaannya baru gitu. Tuh. Betul nggak, Kak? Oke. Nah, habis itu ada analogi di mana kita menggunakan sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai sumber inspirasi untuk menyelesaikan masalah kita. Yes. Dan juga ada trial dan error, di mana kita nggak boleh menyerah untuk mencoba sesuatu sampai berhasil. Nah, mungkin ada satu quotes yang bisa aku buat dari materi kakak tadi, di mana kesalahan itu bukan penghalang kreativitas, tapi malah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ini terbukti banget di ceritanya fail pro tadi. Sorry, di ceritanya positif tadi. Gitu. Yang seakan-akan useless, ternyata malah impactful banget. Iya, itu keren banget sih, Kak. Terus, yang terakhir, produk-produk Nutrifood itu semuanya based on creativity and technology. Action. Dan pastinya menggunakan 3 kunci utama tadi ya, Kak, dasarnya. Ya, pastinya kita selalu Oh, ingin produk kita itu bantu orang-orang buat mengendalikan. Halo? Oke. Nah, jadi kita lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaan dari viewers kita hari ini. Jadi yang pertama itu ada dari Anggaripin. Nah, jadi dia tanya di sini, Kak. Kita kan sebagai mahasiswa ini banyak banget project gitu ya. Banyak kerjaan dari dosen gitu, tugas-tugasnya. Gimana caranya supaya kita itu punya ide yang inovatif dan kreatif untuk project kita itu? Oke. Jadi, ketika kita ada project-project yang dapat dari dosen, gimana kita bisa melihat ide-ide baru saat dia kerjain project itu, gitu ya? Iya, Kak, betul. Oke, jadi eh, cara yang paling tepat sih ya yang pernah gue lakuin juga supaya kita bisa inovatif adalah gini, pada dasarnya di dunia ini itu nggak ada hal yang benar-benar baru. Jadi kalau bahasa kerennya gitu ya di bahasa Inggris, nothing new under the sun, atau nggak ada yang baru lagi di bawah kaki langit. Semua hal di dunia ini itu pasti ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau yang udah gue lakuin selama ini, kenapa gue bisa bikin project yang bagus? Simply gue niru yang ada di luar, entah itu luar kampus atau itu di luar institusi pendidikan perguruan tinggi, bahkan yang gue terapin di project gue gitu. Contohnya nih ya, waktu itu gue pernah jadi project leader ketua divisi desain di ospek kampusnya IPB, namanya PKMB gitu. Waktu zaman gue itu banyak banget nih inovasi yang kita bikin. Contohnya desainnya yang tadinya kayak pemerintah daerah gitu ya, lu tau desain pemerintah daerah kayak gimana gitu kan, kita perbaiki dengan standar yang oke. Terus kita yang tadinya nggak ada maskot, kita bikin maskot. Terus kita juga bikin stiker line dan lain-lain gitu. Terus orang-orang bilang, wah keren banget lu gak bisa mimpin divisi desain MFKMD jadi kreatif. Padahal enggak. Sederhana, gue ATM dari mana? Dari ITB. ITB yang udah keren, yang udah bagus, gue ambil key desainnya gitu ya, prinsip-prinsip utama desainnya. Terus dia tuh ada unsur-unsur apa aja, misalnya ada maskot, ada stiker line, ada video yang sedemikian rupa, dan itu gue terapin aja di IPB, di project gue gitu. Dari analogi yang gue ambil dari tempat lain, gue terapin di tempat gue modifikasi, jadilah inovasi di IPB dan terus berlanjut sampai ke tahun-tahun berikutnya. So, cara paling gampang buat jadi inovatif di project lu adalah lihat aja project lain di tempat lain, di luar Prasmo, misalkan kalau kamu Prasmo, atau di luar institusi kampus misalkan di SMA kah, atau mungkin di perusahaan kah, lu kamu terapin gitu. Karena nggak ada hal yang benar-benar baru, nggak mungkin loh kamu kayak berdiam diri, dan gitu tiba-tiba kan main wahyu dari langit, oh iya nih udah dapat wangsit, kita mesti bikin ini, nggak mungkin. Semakin banyak kamu ngeliat keluar, semakin banyak kamu ngomong sama orang, semakin mungkin kamu tuh inovatif. Karena semakin mungkin kamu nemuin analogi. Oke. Gimana dari Angga Rifin? Semoga menjawab ya jawaban dari Kak Arga tadi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Medellin Angel.
kalau dari Kak Arga sendiri, pernah nggak sih Kak mengalami kegagalan dan bagaimana cara Kakak menghandle kegagalan itu supaya Kakak kemudian bisa bangkit lagi gitu Kak? Oke, thank you Angel pertanyaannya. Gini, kita harus mulai dari memikirkan ulang konsep kegagalan itu sendiri. Sejak kecil, kita tuh diajarin bahwa yang namanya baik itu kontradiksinya adalah jahat. Yang namanya gelap, kontranya adalah terang. Yang namanya berhasil atau sukses, itu lawannya adalah gagal. Jadi yang satu adalah bagian yang lain. Gitu. Dan puncaknya adalah kita juga diajarin bahwa yang namanya hidup itu lawannya mati. Padahal sejatinya nggak seperti itu. Mati adalah bagian dari hidup, gagal adalah bagian dari sukses, dan gelap adalah bagian dari terang. Mereka itu bukan kontradiksi, mereka itu adalah komplementer. So, di dalam hidup yang sedemikian, di dalam kehidupan kita yang sedemikian panjang, ketika kita lagi ngalamin kegagalan, itu tuh bukan berarti kamu tuh tidak sukses. Tapi ketika kamu lagi gagal, itu tuh lagi menjadi bagian dari sukses, karena mereka tuh komplementer. Sebaliknya ketika kamu tuh sukses, kamu jangan terlalu keenakan dan ngangkat dagu. Itu pun juga komplementer dari gagal, itu adalah satu kesatuan di dalam kehidupan. Nah, dari situ dulu, kamu pahami dulu secara filosofis bahwa yang namanya lawan itu nggak ada, adanya komplementer. Yang pertama itu. Yang kedua, itu kan kalau secara filosofis ya. Kalau secara teknis di lapangan, ada yang namanya Kubler-Ross, jadi kayak diagram Kubler-Ross. Setiap kali orang itu ngalamin suatu hal yang shock, itu tuh ada prosesnya gitu. Jadi kalau nggak salah tuh teman-teman bisa cari ya gitu ya. Pertama tuh shock, terus kemudian denial, terus depression, terus coba gue cari dulu ya, ini sambil gue liatin biar gue nggak salah ngasih info ya. Kubler-Ross. Kelihatan nggak ya kalau misalkan gue bawa laptop ke depan kamera? Kelihatan kali ya? Iya, semoga aja Jadi ada 5 kelihatan. stage of depression. Semoga kelihatan ya? Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Supaya teman-teman bisa lebih jelas. Ini ditutup aja deh Q&A-nya. Oke, kelihatan? Nih, ada shock, denial, frustration, depression, kemudian apa sih? Experimentation. Bukan ini cuy, salah. Nah ini nih, Kubler-Ross grief cycle. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance gitu. Ketika kita menerima suatu hal yang menyedihkan atau yang ya berhubungan sama kegagalan gitulah, kita akan masuk ke denial dulu. Masa sih gua gagal? Masa sih gua nggak pantas? Emang iya, gua tuh seburuk itu. Kemudian lu marah, ini mah kayaknya yang salah jurinya deh. Ini mah kayaknya yang salah panitianya deh. Mereka nggak bener nilai gue dalam lomba ini gitu. Dan akhirnya lu mulai depresi. Bener juga ya, kayaknya emang gue yang payah deh. Kayaknya emang bener deh gue yang kurang latihan. Dan akhirnya lu tuh enggak, bargaining dulu. Oke, kebalik deh. Bargaining dulu, jadi kayak setelah injured, setelah dia marah sama panitianya, dia mulai nawar, mungkin kayaknya gue nggak seburuk itu deh, kayaknya mungkin masih ada bagusnya dari gue nih, mungkin merekanya aja yang salah meriksa, mungkin merekanya aja yang salah ngambil indikator gitu. Dan akhirnya masuklah ke depression, dia mulai ngerasa mengafirmasi dirinya sendiri, dia itu emang payah, dia itu emang gagal, dia itu emang cupu gitu. Dan akhirnya barulah acceptance, dia nerima semuanya terjadi seperti seharusnya, dan dia bisa langsung, dan dia bisa moving on ke tahapan hidup selanjutnya gitu. Nah, dengan menyadari ada 5 tahapan ini, ketika teman-teman tuh baru ngerasain kegagalan, kalian tuh bisa lebih mindful. Sebenarnya gue tuh lagi di tahap yang mana ya? Apakah gue masih denial sama fakta yang ada? Atau gue lagi marah ke semuanya? Atau gue mulai bergaining ke fakta-fakta yang sedang terjadi? Atau gue lagi depression? Atau gue udah acceptance? Gitu. Dimanapun teman-teman, sadarilah bahwa itu adalah fase menuju ke yang selanjutnya, dan itu tuh nggak selamanya. Gitu. Dan yang paling efektif adalah ketika teman-teman menerima emosi, kesedihan, menerima emosi, kecewa, itu tuh jangan di-deny, jangan ditolak ya. Kan ada tuh orang-orang yang bilang, udah, nggak apa-apa gagal, jangan sedih, jangan kecewa. Itu tuh kalimat yang salah. Harusnya sedih tuh nggak apa-apa, kecewa tuh nggak apa-apa,
nangis tuh nggak apa-apa, karena itu semua adalah luapan emosi yang sangat wajar. Gitu. Jangan didinai dulu emosinya, diterima emosinya, diterima momennya, kemudian lu ubah sikap lu terhadap momen itu gitu ya. Dari yang tadinya lu nolak fakta bahwa lu gagal, lu coba terima, coba masuk ke dalam bagian acceptance, dan pelan-pelan lu harusnya bakal feel better. Jadi kuncinya adalah emosi yang lo hadapi saat itu jangan dihindari atau jangan didistrak, tapi dihadapi, dirasakan supaya lo mindful sama keadaan lo di 5 tahapan ini gitu. Dari mulai apa tadi pertama? Dari mulai denial, kemudian dari apa selanjutnya? Denial, terus anger, frustrate, bargaining, depression, dan akhirnya acceptance gitu. Oke, jadi itu ya tipsnya ya, dimana kita harus nggak boleh nolak emosi kita saat itu, tapi justru harus let it flow gitu istilahnya. Yes, betul. Let it flow with the anger gitu ya. Nah, oke, semoga menjawab ya, Madeline. Nah, pertanyaan ketiga Kak, ada dari Kevin Kandi. Gimana caranya Nutrifood mengembangkan ide dan bisa di-approve sama orang-orang di sekitarnya? Oke, maksudnya sekitarnya itu apakah konsumen kita atau sama orang-orang di internal perusahaan atau gimana tuh? Mungkin bisa dari dua-duanya Kak, dari segi internal maupun segi eksternal. Oke, kalau dari segi internal, kita emang punya culture perusahaan. Nih. Oke, udah kelihatan ya. Jadi, Nutrifood itu teman-teman, kita memang biasa dikenal dengan rumah kedua. Itu maksudnya apa? Maknanya adalah Nutrifood tuh dikondisikan supaya orang-orang itu ngerasa nyaman kayak lagi di rumah, di mana orang-orang itu punya mood positif buat kolaborasi, buat bikin ide-ide, dan buat kerja dan bahagia gitu. Nah, rumah kedua ini bisa dibangun karena ada 5 pilar rumah lah gitu istilahnya. Yang pertama adalah value integrity, kemudian value collaboration, kemudian innovation, respect, dan excellence. Disingkat jadi ICARE. Dan 5 value ini selalu di-embrace sama leader-leader kita, sama pemimpin-pemimpin kita di perusahaan buat terus diterapkan gitu. Nah, karena kita punya value innovation ini, akhirnya orang-orang yang punya ide di Nutrifood itu nggak serta-merta langsung ditolak atau direndahkan, tapi diterima dulu dan paling tidak didengarkan, gitu. Paling jelek banget didengarkan, nggak diolok-olok, nggak direndahkan. Diterapkan atau enggak urusan nanti, tapi didengarkan dulu. Gitu. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman suka dalam topik organizational behavior, ini ada namanya teori psychological safety, tapi itu panjang banget sih nanti. Intinya itu tuh teori yang bicara dalam sebuah organisasi, kalau lu pengen orang-orang yang inovatif, lu harus memastikan organisasi lu tuh punya psychological safety atau keamanan psikologis. Psychological safety ini bukan cuma sekedar jargon, karena ini adalah hasil riset dari Google di lebih dari 18 negara, kemudian 136 tim, 47.000 karyawannya. Dan polanya selalu sama. Ketika kamu tuh bisa bikin tim yang inovatif, harus ada psychological safety di dalam situ. Itu dari segi internal. Kalau dari segi eksternal, cara kita bisa bikin produk yang diterima adalah yang pertama, karena kita selalu setia sama value kita, yaitu kita pengen bikin produk yang membantu orang-orang menginspirasi hidup sehat dengan membatasi gula garam lemak gitu. Nah, karena kita punya value kesehatan yang kuat banget itu, ya artinya produk yang kita keluarin akan selalu relevan dengan pasar most of the time, karena ya siapa sih nggak pengen hidup sehat gitu kan. Orang hidup sehat akan selalu ada sampai ya hari akhir nanti gitu kan. Itu dari segi filosofisnya. Kalau dari segi teknisnya sih ya kita pasti akan market riset dulu, kira-kira apa sih produk yang lagi happening sekarang, apa sih kebutuhan konsumen sekarang, tren apa sih yang bisa kita ambil dan kita coba masukin buat kita jual produk kita gitu. Contoh konkret ya, misalkan kayak lokal latte gitu. Kita tahu mahasiswa sekarang lagi demen-demennya minum kopi nih. Kopi itu kalau kita lihat grafiknya selalu meningkat konsumsinya dari tahun ke tahun. Yang tadinya kopi itu cuma tahun 2000-an lalu ya, kopi itu cuma kayak orang segelintir orang lah yang minum gitu. Kalau bukan yang tua-tua, ya bener-bener orang yang suka kopi aja gitu, orang yang hobi gitu. Namun sekarang kita tahu kan, gara-gara faktor pop culture akhirnya kopi itu jadi budaya, jadi bagian dari gaya hidup.
Nah, ngelihat peluang itu, Nutrifood masuk dengan Lokalate yang juga masih menerapkan value-value Nutrifood yang batasi GGL tadi gitu. Nah, karena kita tahu milenial tuh perlu banget sama melek teknologi, melek finansial, melek hukum, melek apapun basically, akhirnya kita bawalah tagline Lokalate sobat melek gue, karena kita pengen bantu milenial supaya melek dengan banyak hal. That's why kita banyak bikin webinar, banyak bikin virtual class, banyak engage dengan komunitas-komunitas pendidikan supaya bantuin milenial bisa melek bareng-bareng dengan Lokalate sobat melek gue. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya, Kevin Kandi, jawaban dari Kak Arga. Nah, satu lagi Kak, boleh ya? Boleh, satu lagi boleh. Kita masih ada Oke. beberapa jam lagi kok, aman. Oke. Nah, kira-kira kakak punya tips nggak untuk mahasiswa supaya bisa menemukan ide inovasi? Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Kakak ada belum jelas Kak? Mungkin Udah jelas. tadi. Oke, lanjut. Oh udah. Ya. Tadi udah ketangkap pertanyaannya. Gimana kita sebagai mahasiswa bisa Menemukan ide inovasi. gimana kita sebagai mahasiswa bisa menemukan ide inovasi? Tergantung apakah kamu as a leader atau kamu as a person gitu. Misalnya kamu dalam organisasi, gimana supaya organisasi kamu tuh bisa nemuin inovasi, atau person aja? Kayaknya lebih ke person ya. Iya, mungkin boleh Kak. Dari person. Oke, jadi gini, sebagai mahasiswa, kita itu secara nggak sadar diarahin buat jadi seorang spesialis. Setuju nggak? Ya kan, kayak kita nih, kuliah IPA, terus pas kuliah IPA, SMA jurusan IPA, pas kuliah kita masuk misalkan jurusan let's say, apa nih ya, ilmu komputer gitu lah ya, di tahun pertama. Tahun ketiga, kita jadi peminatan di misalkan data science gitu. Jadi semakin lama semakin spesialis, dan spesialis. Justru kalau teman-teman baca bukunya Range dari David Epstein, faktanya itu mengatakan sebaliknya. Kalau kamu pengen jadi orang yang inovatif, kamu harus jadi generalis. Kamu harus masuk ke dalam berbagai bidang. Nggak boleh cuma jurusanmu doang. Misalkan kamu anak ilmu komputer, ya kamu harus paham marketing. Misalkan kamu anak hukum, ya kamu harus paham misalkan komunikasi. Misalkan kamu anak biologi, ya kamu harus paham finance dan seterusnya gitu. Karena di buku Range dari David Epstein itu dijelasin seorang yang dirinya itu pengetahuan kayak huruf T atau bahkan huruf M itu bakal cenderung lebih mudah bikin inovasi dibanding orang huruf I. Orang huruf I itu, bayangin ya, ini ada satu bidang ilmu, dia lurus aja gitu ke dalam. Jadi dalam aja satu bidang ilmu, tapi dia satu itu doang gitu. Sementara huruf T itu tuh kayak, oke, dia punya spesialisasi di satu bidang ilmu, dia masuk gitu. Tapi di bidang-bidang ilmu lain dia tuh punya pengetahuan juga. Misalkan nih ilmu komputer nih yang jari telunjuk gua yang kanan gitu kan. Di sini tuh dia tahu marketing, tahu soal hukum juga, tahu soal misalkan finance juga, tahu soal manajemen juga dan lain-lain. Dan yang paling ideal adalah orang huruf M. Jadi dia punya berbagai spesialis di bidang yang berbeda gitu. Semakin kamu banyak bidang-bidang ilmu lain yang kamu tahu, semakin kamu generalis, atau tadi yang gue bilang M itu sebenarnya expert generalis, semakin mungkin kamu tuh bisa bikin inovasi. Mungkin nggak sekarang, tapi mungkin di dunia kerja kamu gitu. So, in short, kalau kamu sebagai mahasiswa pengen bikin inovasi, coba main jauh-jauh dari jurusan kamu. Pelajari jurusan atau bidang yang sama sekali nggak terkait sama jurusan kamu. Dengan cara itulah kamu akan lebih mungkin buat jadi seorang yang inovatif di generalis. Oh ya, begitu pun di dunia kerja ya. Jadi nggak masalah banget kalau kamu nantinya kerjanya nggak berkaitan sama jurusan kamu. Karena justru ketika kamu kuliahnya apa tapi kerjanya apa, kamu bisa nerapin insight yang kamu pelajari selama kuliah di kerjaan kamu. Contoh nih ya, contoh konkret, gue sendiri gitu. Gue kuliah ilmu komputer, tapi sekarang kerja di customer development atau orang-orang sering ngomongnya marketing.
gue mengombinasikan pengetahuan gue di ilmu komputer ke bidang marketing. Jadi ketika teman-teman gue tuh nggak pada terlalu tahu soal IT atau coding, gue tahu soal coding, soal IT, dan gue nerapin keilmuan gue selama kuliah di dunia marketing. Gue ngolahin data penjualan dengan program A, dengan codingan, dapat insight dari sana, dan justru itu bikin gue lebih bisa advance di dalam bidang ini setelah gue menggabungkan dua keilmuan tadi, ilmu komputer dan marketing. Gitu. Oke, intinya jadi kita itu harus keluar dari zona nyaman gitu ya Kak ya. Betul. Harus mau Jadi explore bidang gitu. diri. Gitu. Iya, jadi sehingga kita bisa nantinya lebih advance dalam bidang yang kita ambil. Betul banget di dunia kerja nanti. Oke, mungkin satu lagi ya Kak ya. Boleh. Dari Sokap Niche. Nah, menurut Kak Arga, inovasi yang baik itu seperti apa? Apakah inovasi yang menjual, yang punya harga jual, atau yang penting dia berbeda gitu dari yang lain, Kak? Oke, jadi gini, kalau kita bicara inovasi, nggak semua hal yang beda itu adalah inovasi. Ada yang namanya inovasi, ada yang namanya novelty, gitu. Novelty itu sekedar apa ya? Gue pernah baca novelty itu cuma sekedar hal yang baru aja dari suatu hal yang nggak usah ngejelasin sih. Kamu tuh put it in the word ya. Jadi gini, gampangnya adalah nggak semua hal yang unik itu berguna. Contoh paling gampang, kamu punya 5 buah sendok, satu sendok kamu bengkokin. Jadi kayak mau bengkokin kayak gini gitu. 4-nya kamu bisa pakai buat makan kan, tapi satu lagi kan nggak bisa kamu pakai buat makan. Ini kan beda, ini kan unik. Inovatif nggak? Inovatif. Guna nggak? Nggak berguna. Kayak gitu aja. Gitu. So kalau kita mau bilang, mana yang lebih penting, inovasi yang menjual atau inovasi yang berbeda? Ini inovasi yang menjual. Karena sebuah inovasi ketika dia masuk pasar tapi gagal, ya akan sia-sia aja. Gitu. Nah, maka dari itu, kalau kita ngomongin soal inovasi, supaya inovasi kita itu menjual, kita harus pahami yang namanya hukum difusi inovasi atau the law of diffusion innovation. Gitu. Jadi ini adalah hukum yang harus banget nih teman-teman ketahui sebagai seorang yang kuliah di STEM gitu ya, teman-teman di Prasmo khususnya. Karena ketika lo bikin inovasi, itu tuh nggak bisa langsung lempar begitu aja ke publik. Contoh nih ya, Apple, iPhone, itu kan inovasi banget pada masanya gitu kan. Pertanyaan gue, apakah iPhone pada hari itu langsung dijual ke publik kayak sekarang? Apakah iPhone dipakai oleh anak-anak sultan gitu atau anak-anak sultan? Maksudnya anak-anak orang kaya yang masih sekolah kayak sekarang kan enggak gitu kan? Kan mula-mula bukan dari sana. Kita kan tahu orang yang mula-mula pakai Apple itu adalah mereka yang para nerd, para geek yang rela buat ngantri di depan Apple Store dari jam 3 pagi sampai launching jam 9 paginya pas open store gitu kan. Nah orang-orang itu di dalam hukum difusi inovasi disebutkan sebagai 2,5% populasi para inovator. Gitu. Orang-orang yang jumlah sedikit dari populasi itu lebih reseptif terhadap inovasi dan lebih mau untuk mengadopsi inovasi yang kamu pasarin. Gitu. Itu adalah para 2,5% inovator. Nah, si inovator itu akan ngomong nih, si para nerd, si para geek Apple itu bakal ngomong ke teman-temannya juga di komunitasnya, di kampusnya, atau mungkin keluarganya, Apple ini bagus loh, iPhone ini bagus loh, coba lu pakai ini, coba lu pakai punya gua, ntar coba mungkin lu mau beli gitu. Mereka yang punya behavior buat merekomendasiin ke orang, si para 2,5% inovator itu. Ke siapa? Ke early adopter. Jumlahnya sekitar 13,5%. Gitu. Nah, makanya inovator dan early adopter ini kalau dijumlah atau 16%. Dan kalau kamu bisa berhasil ngejual produk kamu ke 16% orang itu, nanti itu produk kamu akan bisa langsung naik, langsung apa ya, istilahnya itu langsung tegak kurvanya, kurva penjualannya ke majority yang jumlahnya itu 34% early majority. Gitu. Dan late majority setelahnya, jadi inovator, early adopter, early majority, late majority gitu. Contohnya nih, inovator tuh orang yang mau pakai Apple, mau ngantri di depan Apple Store sampai berjam-jam. Dari jam 3 pagi itu adalah para inovator. Early adopter adalah orang yang kaya, tingkat atas, high class gitu ya, yang mereka juga merhatiin teknologi nih. Biasanya generasinya X atau Y. Itu adalah para early adopter buat iPhone gitu. Generasi. Early majority-nya adalah orang-orang kelas menengah ke atas. Biasanya mereka tuh udah kerja,
yang mereka itu butuh HP yang membantu produktivitas mereka. Tapi ini bukan soal teknologinya, ini soal kepraktisannya aja dan soal keamanannya. Itu adalah para early majority. Late majority itu adalah orang-orang yang kita ketahui sekarang. Anak-anak SMA juga pada pakai iPhone, bahkan anak SMP yang kaya-kaya juga pada pakai iPhone. Atau mungkin orang-orang yang low class tapi pada pakai iPhone 5C misalkan, atau iPhone keluaran lama tapi udah mulai ngerasain iPhone. Itu adalah para late majority. Kalau nggak salah sekitar 34% juga gitu. Dan yang paling ujung adalah lagger. Orang yang nggak akan pakai iPhone gimana pun kamu bujuk, dimanapun kamu tawarin. Itu adalah para lagger sekitar kalau nggak salah 16% juga. Nah, when you know these people gitu ya, inovator, early adopter, early majority, late majority, dan lagger, kamu bisa tahu nih masarin inovasi kamu tuh ke siapa dulu. Gitu. Kalau kamu salah masarin inovasi kamu di awal, boleh jadi inovasi kamu akan gagal diterima pasar dan modal kamu akan habis duluan. So, get to know your innovator. 2.5% of the population. Oke, jadi intinya itu inovasi itu juga harus memiliki nilai jual gitu ya Kak ya. Jadi kita harus lihat nilai jualnya dulu, sama kita harus lihat pasarnya dulu nih, bakal keterima Yes. atau enggak. Kalau kita salah Oke, masarin orang, boleh jadi produk kita akan gagal sebelum berkembang. oke. Nah, mungkin itu sih ya jawaban dari Kak Arga. Semoga menjawab ya, Sobat Niche. Nah, jadi teman-teman kita udah sampai di penghujung acara. Tadi juga ada pertanyaan terakhir. Sesi Q&A berarti udahan ya, udah kita tutup ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang kalian pengen ajuin tapi belum bisa dijawab, kalian boleh banget follow IG Kak Arga di @argaputrap dan tentunya Instagram Siso yaitu di @siso.prasmul. Nanti pasti kita jawabin kok pertanyaannya satu-satu. Betul kan ya Kak Arga ya? Jadi jangan ragu-ragu buat Oke. teman-teman yang mau nanya, langsung aja drop question teman-teman nanti di Instagramnya Siso. Nah, kalau dari situ terkait dengan inovasi, tentunya Siso itu mewadahi acara-acara yang mengasah kita untuk berpikir secara inovatif dan kreatif, seperti STEM Inc., Programming, Innover, dan juga Science Fun Day. Nah, buat teman-teman dari Universitas Prasetya Mulia, terutama STEM juga, jangan lupa buat ikutan event-event yang diadain Siso. Dan juga beli-beli produk dari Nutrifood ya, yang pastinya inovatif dan kreatif banget, seperti yang udah dijelasin ke Arga tadi. Dan buat teman-teman Oke, yang di sini di sekitar Tangerang dan Serpong, kuliah di Prasmul atau di UMN, boleh banget mampir di Nutrihub Serpong buat ngerjain tugas, rapat organisasi, dan lain-lain di working space Nutrihub Serpong. oke. Nah, mungkin sekian dulu live IG Nutrifood with Siso kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Arga. Thank you juga Joe dan Siso Prasetya Mulia buat hari ini kolaborasinya. Oke, terima kasih Kak. Oke, Sampai see you jumpa. teman-teman semua, See you. bye-bye. See you next time guys.